kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengulas dan membahas apa itu yang dimaksud dengan web dinamis, apa itu yang dimaksud dengan database, serta output apa saja yang bisa dihasilkan dari web dinamis, seperti proses menghapus data, menambah data, dan mengedit data. Jadi teman-teman, web itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama yaitu web statis, yang kedua web dinamis. Nah, kali ini kita akan membahas yang web dinamis. Sesuai dengan namanya, dinamis. Dinamis berarti berubah. Jadi, web dinamis itu adalah web yang isi kontennya dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi teman-teman, ada beberapa nih keunggulan yang dimiliki dari web dinamis, seperti tampilan layar dan desain yang lebih menarik dibandingkan dari web statis. Kemudian web dinamis ini juga tidak membatasi interaksi antara klien dengan server, serta kita dapat melakukan perubahan data hanya di website tanpa perlu pergi ke program script utama. Selain itu ada juga nih kelemahannya, seperti web dinamis itu terlalu kompleks sehingga kita agak sulit untuk mencari error pada web dinamis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai database. Apa itu database? Database adalah kumpulan file-file data dan informasi yang saling berkaitan berbasis komputer, di mana data tersebut disusun secara berkelompok maupun dapat berdiri sendiri sehingga mudah diakses. Jadi teman-teman, di dalam database itu terdapat 3 struktur utama, yaitu data, tabel, dan kolom. Data merupakan objek informasi yang kita simpan, sedangkan tabel merupakan kumpulan kolom yang berisi beberapa data. Sedangkan kolom sendiri merupakan elemen dalam tabel yang berisi data yang lebih spesifik. Kemudian cara menampilkan data. Pertama, kita perlu membuat variabel di dalam models.py. Setelah itu kita tampilkan pada views.py. Di dalam views.py ini kita menggunakan keyword all untuk memanggil semuanya. Baru kemudian kita tempelkan pada HTML agar bisa ditampilkan. Jadi teman-teman, di dalam web dinamis ini kita bisa melakukan beberapa proses data, seperti menghapus data, mengedit data, dan juga menambahkan data. Nah, untuk yang menghapus data ini, prinsipnya menggunakan delete. Delete ini merupakan keyword untuk memerintah menghapus data per item. Jadi nanti data yang dihapus bukan keseluruhan, melainkan per item. Dari yang awalnya misal 21, kini menjadi 20. Nah, ini kan berkurang 1 per item. Ini prinsip utama dari delete. Nah, selanjutnya untuk yang pengeditan data. Prinsip utama dari pengeditan data itu sendiri ini, kita tuh menangkap data di awal, kemudian kita tampung sementara di dalam formulir. Di div ini kan tertulis get. Nah, get itu tuh maksudnya menangkap di data awal. Nah, kalau sudah ditaruh di formulir, ini kan jadi formulnya udah terisi, kita cukup mengganti sesuai yang kita perlukan saja. Jadi kita tidak perlu mengisikan secara keseluruhan karena kita hanya mengganti yang kita perlukan saja. Ini merupakan prinsip dasar dari pengeditan. Selanjutnya yaitu penambahan data. Untuk penambahan data kita bisa menggunakan perintah post. Post merupakan metode untuk pengiriman data secara langsung. Jadi ketika kita ingin menambahkan data dan mengirimnya, nanti data akan langsung diterima oleh user untuk ditampilkan. Nah, prinsip dari penambahan data sendiri ini, kita diminta untuk menginput beberapa data, kemudian kita simpan atau kita add, yang nantinya akan dikirim melalui metode post sehingga bisa langsung ditampilkan. Kemudian mari kita preview dengan penerapannya langsung pada website. Di sini terdapat 20 data, lalu kita tambahkan data, kita isikan data, tanggal, nama, produk, alamat, telepon. Kemudian kita add, maka data akan tertambah 1 dari yang awalnya 20 kini menjadi 21. Kemudian untuk penghapusan data kita klik tombol X, maka data akan berkurang 1 per item. Kemudian pengeditan data kita klik, maka data awal akan tertampung sementara, kemudian kita ubah yang kita perlukan saja. Kemudian di add, maka data akan berubah sesuai yang kita isikan tadi.